Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait laporan dari proyek kami yaitu SIPESEL, Sistem Informasi Pembayaran Pajak Pasar Elektronik, yang disusun oleh kelompok 8 dengan beranggotakan Najwa Wahida Almaira Kuswono dengan NPM 2408 2010 lalu Putri Anggun Lestari 2408 2010025 dan juga Hinwatul Mufira dengan NPM 2408 2010 dengan judul perancangan SIPESEL yaitu Sistem Informasi Pembayaran Pajak Pasar Elektronik dengan metode Design Thinking sebagai solusi digitalisasi pajak pasar guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Lalu ada poin latar belakang. Di sini kita sedikit menyinggung apa itu SIPESEL dan juga alasan mengapa kita membuat atau merancang sistem informasi ini. Seperti selama ini proses pembayaran pajak umumnya itu dilakukan secara manual melalui loket atau petugas. Nah, proses manual ini sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan pembayaran, potensi kebocoran penerimaan, dan juga kurangnya transparansi. Maka dari itu kami membuat sistem informasi pembayaran pajak pasar elektronik ini sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Lalu dari latar belakang yang sudah kami buat, di sini kita juga membuat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sebuah sistem informasi pembayaran pajak pasar yang dapat mempermudah pedagang dalam melakukan transaksi pembayaran secara digital. Yang kedua, bagaimana memastikan proses pembayaran pajak pasar berjalan lebih cepat, transparan, dan aman melalui aplikasi berbasis elektronik. Dan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan metode design thinking dapat digunakan untuk menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari sisi pedagang, petugas pemungut, maupun pemerintah daerah. Untuk bab kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang kedua ada analisis sistem berjalan. Di sini untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi nyata proses pembayaran pajak yang sudah berjalan, kita melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang berkaitan. Yang pertama ada Bapak Darmo selaku Kepala Pasar dan Pengawas dari Dinas Disperindak sebagai pihak yang menerima laporan rekapitulasi pajak dan memantau pendapatan daerah. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita rangkum menjadi satu. Lalu yang kedua ada Bapak Syafiq selaku petugas pasar sebagai pihak yang menarik pajak secara manual di Pasar Wadung Asri. Berikut adalah pertanyaan dan jawabannya. Lalu ada Bapak Ferry, Ibu Nanik, Ibu Tin, dan juga Ibu Sul selaku pengguna utama sebagai pihak yang membayar pajak di Pasar Wadung Asri. Jadi kita melakukan wawancara terhadap pengguna utama yaitu pedagang sebanyak 4 orang untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pembayaran retribusi harian selama ini. Nah, setelah melakukan wawancara, eh, hasil yang kita dapat yaitu proses bisnis as in. Ini kita buat berlandaskan dari hasil wawancara yang sudah kita buat di atas tadi. Jadi setelah melakukan wawancara, berikut adalah alur dari proses bisnis pembayaran pajak yang saat ini berjalan. Yang pertama, petugas pasar akan mendatangi satu kios yang ada pada pasar untuk menarik pajak harian atau tahunan. Lalu yang kedua, pedagang pasar akan membayar pajak harian tahunan sesuai yang diinformasikan oleh petugas. Lalu yang ketiga, petugas pasar mencatat transaksi pembayaran pada buku secara manual. Lalu yang keempat, petugas pasar memberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis atau kwitansi manual kepada pedagang pasar. Lalu yang kelima, petugas pasar menyerahkan hasil rekapitulasi beserta uang setoran ke bendahara atau administrator pasar. Lalu yang terakhir, administrator akan merekap hasil rekapitulasi dalam bentuk soft file yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah atau petugas kelurahan. Sebenarnya ini, mohon maaf ini bukan petugas kelurahan mengenai petugas, tetapi petugas dinas pasar ya. Lalu dari sisi pengguna dan pengelola terdapat sejumlah kendala dalam proses manual yang sedang berjalan ini, diantaranya kurang efisien, kurang transparansi, setoran tunai melalui banyak perantara membuka peluang penyalahgunaan. Lalu terjadinya keterbatasan akses informasi dan tidak ramah pengguna karena wajib pajak tidak mendapatkan pengalaman yang cepat, praktis, dan fleksibel.
Bab 3, kita masuk ke perencanaan sistem usulan yang menjelaskan bagaimana proses bisnis ke depan dijalankan melalui aplikasi. Sistem ini dirancang dengan 4 jenis pengguna, yaitu pertama pedagang, kedua admin pasar, ketiga bendahara, dan kepala pasar. Masing-masing mempunyai fitur dan akses berbeda sesuai perannya. Mulai dari pertama, pedagang bisa login atau registrasi dengan data dasar seperti nama, nomor izin kios, nomor telepon, hingga unggah dokumen izin dan KTP. Setelah masuk, mereka akan menemukan menu utama berisi cek tagihan, status pembayaran, riwayat pembayaran, profil, hingga panduan penggunaan. Pembayaran, sistem mendukung pembayaran harian, mingguan, atau bulanan. Setelah transaksi berhasil, pedagang akan menarik pun bisa dipantau secara real time dan semua transaksi otomatis masuk ke riwayat. Pedagang juga bisa melihat. Admin dapat menambah atau memperbarui data pedagang dan kios, sekaligus mengelola petugas yang bertugas hari itu. Fitur pembayaran pedagang, admin bisa memantau siapa saja yang sudah dan belum membayar. Laporan pembayaran otomatis bisa diunduh dalam bentuk Excel untuk keperluan pelaporan ke dinas. Peta kios juga tersedia dalam bentuk visual dengan warna merah untuk kios yang belum bayar, hijau untuk yang sudah bayar, dan hitam untuk kios yang tidak aktif. Lalu ada bendahara pasar. Bendahara login menggunakan akun resmi dan mendapatkan menu utama, tarif retribusi, data pembayaran, verifikasi dan laporan, serta grafik pembayaran. Di sini bendahara berperan sebagai pengelola keuangan. Mereka bisa menetapkan tarif retribusi sesuai aturan, menerima data pembayaran dari pedagang, serta melakukan verifikasi agar transaksi valid. Laporan pembayaran otomatis dihasilkan dalam format Excel dan grafik pemasukan bulanan ditampilkan untuk memudahkan penyusunan laporan ke dinas. Lalu terakhir ada kepala pasar. Kepala pasar masuk dengan akun resmi, lalu disediakan menu data pedagang, data petugas pembayaran, laporan peta kios, hingga grafik pembayaran. Peran kepala pasar lebih pada fungsi monitoring dan kontrol. Mereka bisa melihat data pedagang lama maupun baru, siapa petugas yang sedang bertugas, serta status pembayaran kios. Sistem juga menyediakan laporan otomatis dan grafik bulanan sehingga kepala pasar dapat langsung memantau kondisi keuangan pasar dengan cepat dan akurat. Selain kebutuhan fungsional, tiap pengguna sistem ini juga memiliki requirement non-fungsional untuk menjaga kualitas. Dari sisi keamanan, sistem dilengkapi OTP untuk login dan notifikasi real-time setiap ada transaksi. Dari sisi ketersediaan, sistem bisa diakses 24/7 dengan backup server dan database. Dari sisi kinerja, transaksi dirancang agar diproses kurang dari 3 detik dan untuk kemudahan pengguna, antarmuka dibuat sederhana, mendukung, serta bisa dipakai di Android maupun iOS. Dengan rancangan ini, sistem usulan diharapkan bisa membuat proses retribusi pasar lebih cepat, transparan, pedagang mudah membayar, admin lebih tertib mengolah data, bendahara fokus pada keuangan, dan kepala pasar bisa mengawasi. Lalu selanjutnya pada bab 4 ada pendekatan terstruktur. Di pendekatan terstruktur ini ada beberapa diagram yang kami gunakan. Yang pertama ada diagram
data flow diagram, ada CRUD matrix, dan juga ada IR diagram. Saya akan menjelaskan mengenai diagram DFD atau diagram konteks. Di DFD sendiri ada beberapa level yang bisa digunakan. Yang pertama ada level 0 atau sering disebut dengan diagram konteks. Diagram konteks ini berguna untuk menjelaskan ruang lingkup sistem secara umum. Jadi penggambaran sistemnya masih secara umum, di mana para aktor hanya mendapatkan satu proses di sistem ini, belum terpecah menjadi beberapa bagian proses. Lalu yang kedua ada DFD level 1 yang berfungsi untuk memecah proses utama menjadi beberapa subproses agar alur pengolahan data dapat terlihat lebih jelas. Di sini dari sistem yang sudah terbentuk, kita memecahnya menjadi 5 bagian subproses. Yang pertama ada login registrasi, pengolahan data master, pengolahan tarif retribusi, proses pembayaran retribusi, dan monitoring laporan. Pada diagram level 0 ini terlihat jelas di mana para aktor, hak aktor dan kewajiban aktor yang bisa dilakukan di sistem ini, di mana pedagang, admin, bendahara, dan kepala pasar bisa login, dan data loginnya akan tersimpan pada data pedagang. Lalu pengolahan data master yang bisa diakses oleh admin, di mana admin akan menginputkan data pedagang, data kios, dan input akses data petugas yang dimana akan tersimpan di data store yang sudah tersedia. Di sini juga ada 5 data store. Yang pertama data pedagang, data kios, data petugas, data tarif PR, dan juga data pembayaran. Lalu yang terakhir, semua proses ini akan masuk ke dalam monitoring dan laporan, di mana monitoring dan laporan ini akan dikirimkan ke kepala pasar, di mana kepala pasar ini menjadi batas akhir sistem ini berjalan. Di sini saya akan menjelaskan terkait CRUD matrix atau panjangan dari create, read, update, dan juga delete. Ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entitas dengan data yang dikelolanya. Nah, di sini terdapat entitas tabel data dengan hubungannya dengan pedagang, admin, bendahara, dan juga kepala pasar. Yang pertama yaitu akun atau autentikasi. Pedagang dapat create dan juga delete, sedangkan admin dapat create, read, update, dan juga delete. Lalu bendahara dapat create, kepala pasar juga dapat create. Nah, di sini maksudnya delete yaitu pedagang dapat membuat akun dan juga menghapus akunnya. Nah, untuk admin ini dapat meng-create akunnya sendiri dan juga read akun dari keempat aktor dan juga update dan delete-nya. Lalu data pedagang, pedagang tidak dapat create, read, update, dan juga delete. Begitupun dengan bendahara, kepala pasar dapat read, tetapi admin dapat create, read, update, dan juga delete. Yang ketiga yaitu data petugas. Pedagang tidak dapat melakukan aksi apapun, sedangkan admin dapat create, read, update, dan juga delete. Untuk data dari petugas yaitu admin sendiri, bendahara, dan juga kepala pasar, bendahara tidak memiliki aksi atau yang lainnya, dan kepala pasar hanya dapat read data dari petugas yaitu admin dan juga bendahara. Yang keempat yaitu pembayaran. Pedagang dapat create dan read, di mana pedagang dapat melakukan pembayaran dan juga melihat pembayaran tersebut melalui riwayat pembayaran. Admin dapat read atau melihat dari riwayat pembayaran tersebut, namun bendahara dapat create, read, update, dan juga delete. Kepala pasar dapat read atau hanya melihat data pembayarannya saja. Yang kelima yaitu tarif retribusi. Pedagang dapat read, pedagang hanya dapat melihat tarif retribusi harian, mingguan, dan juga bulanan. Admin tidak dapat melakukan aksi apapun, sedangkan bendahara dapat create, read, update, dan juga delete. Kepala pasar hanya dapat read. Lalu riwayat pembayaran. Pedagang dapat read seperti yang saya jelaskan tadi. Pedagang dapat melihat riwayat pembayaran. Lalu admin
admin tidak memiliki aksi apapun, sedangkan bendahara dapat create, read, update, dan juga delete. Kepala pasar hanya dapat read. Lalu data kios atau toko, pedagang tidak dapat melakukan aksi apapun, sedangkan admin dapat create, read, update, dan juga delete. Lalu bendahara tidak memiliki aksi apapun. Selanjutnya kepala pasar dapat read atau melihat data kios atau toko. Lalu selanjutnya adalah pembayaran. Pedagang hanya dapat read, admin tidak dapat melakukan aksi apapun, sedangkan bendahara dapat update dan juga mendelete. Sedangkan kepala pasar hanya bisa melakukan read atau melihatnya saja. Lalu laporan pembayaran, pedagang tidak dapat melakukan aksi apapun karena tidak terdapat fitur. Lalu admin dapat read, bendahara juga dapat read. Begitu juga dengan kepala pasar. Peta kios, pedagang hanya dapat read atau melihatnya. Lalu admin dapat create, read, update, dan juga delete. Lalu bendahara dapat read, kepala pasar juga dapat read. Nah, di sini kepala pasar dapat melihat semua data karena di sini kepala pasar berfungsi untuk memonitoring data yang ada pada aplikasi tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan pada bab 3 poin IRD atau Entitas Relation Diagram. Nah, di sini terdapat 8 tabel yang saling berrelasi dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu entitas pengguna dengan atribut ID pengguna sebagai primary key, lalu ada nama underscore pengguna, lalu ada nomor underscore izin underscore kios, ada password, dan juga peran atau role. Nah, fungsi dari tabel ini yaitu mewakili semua user yang masuk ke aplikasi, baik pedagang, admin, bendahara, maupun kepala pasar. Hubungan antara tabel ini dengan tabel yang lain yaitu terhubung dengan pedagang, di mana satu pedagang berasosiasi dengan satu pedagang atau biasa disebut sebagai one to one. Yang kedua yaitu entitas pedagang dengan atribut ID pedagang dengan sebagai primary key, lalu ada nama underscore pedagang, lalu ada nomor underscore izin underscore kios sebagai foreign key, lalu ada alamat, lalu ada nomor HP. Fungsinya yaitu menyimpan data pedagang kios yang terdaftar. Nah, hubungannya yaitu satu pedagang dapat memiliki banyak kios atau one to many. Satu pedagang juga dapat melakukan banyak pembayaran. One to many dengan tabel pembayaran. Yang ketiga yaitu entitas kios dengan atribut ID underscore kios sebagai primary key. Lalu ada lokasi, ada jenis underscore kios, ada status, ada ID underscore pedagang sebagai foreign key. Fungsi dari entitas atau tabel ini yaitu menyimpan data kios yang ada di pasar meliputi lokasi, jenis, serta status. Lalu hubungannya dengan tabel yang lain yaitu satu pedagang dapat memiliki banyak kios berrelasi one to many dengan kios. Dengan tabel kios lalu ada setiap kios menggunakan satu tarif tertentu atau disebut one to one terhadap tabel tarif. Lalu yang keempat yaitu entitas tarif dengan atribut ID underscore tarif sebagai pemberi key, lalu ada jenis underscore kios, dan ada nominal underscore tarif. Fungsinya yaitu menyimpan ketentuan tarif retribusi berdasarkan jenis kios. Nah, hubungannya yaitu satu kios menggunakan satu tarif berrelasi one to one dengan tabel kios, lalu tarif dapat digunakan oleh banyak kios berrelasi one to many dengan kios. Nah, dapat disimpulkan bahwa entitas atau tabel tarif ini berrelasi one to many dengan tabel kios. Lalu yang kelima yaitu entitas pembayaran dengan atribut ID pembayaran sebagai primary key, lalu ada ID underscore pedagang sebagai foreign key, lalu ada ID underscore kios sebagai foreign key, lalu ada ID underscore tarif sebagai foreign key, tanggal underscore bayar, metode underscore bayar, dan yang terakhir yaitu status. Fungsinya yaitu menyimpan transaksi pembayaran retribusi kios. Hubungannya yaitu satu pedagang dapat melakukan banyak pembayaran atau one to many. Satu pembayaran dicatat untuk satu kios dan satu tarif one to one, dan yang terakhir yaitu pembayaran juga dikelola oleh bendahara berrelasi dengan tabel bendahara.
Lalu yang keenam yaitu entitas laporan dengan atribut ID underscore laporan sebagai primary key, lalu ada ID underscore pembayaran sebagai foreign key, ada periode, dan yang terakhir yaitu total underscore pembayaran. Fungsinya yaitu menyimpan rekap data pembayaran untuk periode tertentu, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Hubungannya yaitu satu laporan berisi kumpulan dari banyak pembayaran berelasi one to many dengan tabel pembayaran. Lalu laporan ini kemudian diterima oleh kepala pasar, yang berarti berelasi dengan tabel kepala pasar. Yang ketujuh yaitu entitas bendahara dengan atribut ID underscore bendahara sebagai primary key. Lalu ada nama underscore bendahara, ada username, dan juga yang terakhir yaitu password. Fungsinya yaitu mewakili petugas bendahara pasar yang bertugas mengelola transaksi pembayaran. Hubungannya yaitu satu bendahara bertanggung jawab atas banyak pembayaran. Relasinya yaitu one to many dengan tabel pembayaran. Dan yang terakhir yaitu entitas kepala pasar dengan atribut ID underscore kepala dengan sebagai primary key, lalu ada nama underscore kepala, ada username, dan yang terakhir yaitu password. Fungsinya yaitu mewakili kepala pasar sebagai otoritas tertinggi dalam sistem. Hubungannya yaitu kepala pasar menerima banyak laporan pembayaran. Lalu ada poin use case diagram yang akan kami sampaikan dan akan kami jelaskan pada pertemuan selanjutnya dan di video selanjutnya.